Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Sasin Wong Kediri ya. Saya Wong Kediri ya. Jenengan sudah dengar tadi kan apa perkataan Pak Prabowo, siapapun dalam pokok ya yang tidak mengikuti aliran besar yang bertujuan untuk membuat pemerintahan bersih, maka akan disikat oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ya saudaraku, hari ini saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh teman-teman saya dalam diskusi. Siang tadi saya diskusi dan mereka menanyakan bahwa Pak Prabowo masih mengikuti irama daripada Pak Jokowi dan masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Saya katakan tidak. Dari dulu saya mengatakan tidak. Saya tidak percaya bahwa Pak Prabowo akan mengikuti irama Pak Jokowi, karena Pak Prabowo ini adalah seorang tentara, pangkatnya bukan main-main, jenderal, dan beliau mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Mohon maaf, kalau beliau dekat dengan Jokowi, saya itu baru menyadari setelah kebijakan Pak Prabowo yang dalam 100 hari. Saya katakan, saya simpulkan, bisa saja kesimpulan saya salah, tapi sebagai aktivis, sebagai pengamat, sebagai praktisi hukum, saya melihat bahwa Pak Prabowo ini kemarin mendekati Pak Jokowi itu adalah bagian daripada strategi. Dan begitu Pak Jokowi, mohon maaf ini, masuk menerima Pak Prabowo, begitu Pak Jokowi masuk dan diterima oleh Pak Jokowi dan akhirnya didukung. Ingat, Pak Prabowo adalah seorang yang masih memegang teguh adat ketimuran. Saya yakin itu. Yang kedua, Pak Prabowo adalah seorang militer. Seorang yang masih memiliki adat ketimuran. Tentu saja tidak bisa saudaraku langsung melakukan perlawanan karena oleh orang yang mendukungnya, walaupun dulu menyakitinya, walaupun dulu pernah mengkuyo-kuyo dirinya. Saya yakin itu, perkiraan saya begitu. Beliau pernah dikuyo-kuyo dan pernah disakiti. Begitu masuk, beliau memanfaatkan, lantas beliau didukung oleh yang bersangkutan. Beliau masih ada adat ketimuran, masih menghormat, masih menghargai. Walau menghargainya tentu saja ada dalam batas-batas yang mohon maaf masih kita katakan kewajaran untuk beliau masih bisa mengawasi. Dan yang kedua, militer. Militer itu tidak bisa begitu saja langsung berkhianat. Katakanlah, mohon maaf, ini bukan pengkhianatan ya, tapi kita bicara langsung meninggalkan begitu saja orang yang menjadikannya. Cawe-cawenya Pak Jokowi ketika beliau maju dalam Pilpres 2024. Walaupun saya tidak dalam gerbong beliau, dalam gerbongnya Pak Prabowo, tapi saya meyakini saat ini Pak Prabowo ternyata mengikuti apa arahan, apa salah satu agendanya Anies Rashid Baswedan, melakukan perubahan. Dan perubahan saat ini begitu nampak, saudaraku. Apa yang terjadi? IKN dananya dibekukan, anggarannya dibekukan. Masa saudaraku nggak ingat? Jangan langsung hanya pada sepotong. Yang kedua, ini 9 naga, bukan main-main, 9 naga pendukung Jokowi. Orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Beliau memang tidak bisa langsung frontal, tapi beliau menyampaikan sebagai presiden. Copot pagar laut dan siapapun yang terlibat di sana untuk dilakukan proses. Nah, yang jadi masalah,
orang-orang titipan Pak Jokowi, termasuk dalam hal ini mohon maaf aja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Begitu cetor pelowolo. Apakah ini langsung Pak Prabowo akan nanti dulu hak prerogatif Pak Prabowo. Pak Prabowo mempelajari 100 hari, saudara. Dan di video tadi beliau menyampaikan. Dan saya yakin orang seperti harapan saya ya, saya berkeyakinan bahwa Pak Prabowo akan melengsarkan mereka-mereka yang tidak sejalan dengan beliau dan menyakiti hati beliau. Yang pertama tentu saja saya yakin Ketua Projo Budi Ari itu yang diduga terlibat dalam judol. Yang kedua Menteri KKP. Yang ketiga Kapolri. Yang keempat Bahlil Lahadalia. Itu besar harapan saya. Saya terus terang secara pribadi. Maka apa yang dilakukan? Nanti juga akan ada yang lain-lainnya. Kalau secara umum saya berharap seperti juga Menteri Pendidikan dilengsarkan harus. Kembali kepada saudaraku, bersabar. Tidak suudon, ayo kita kusudon karena Pak Prabowo sudah berbuat banyak. Saya aktivis di lapangan, saudaraku. Maka terserah jenengan. Setiap kali ke Jakarta, saya mendapatkan fakta yang tidak menyenangkan. Setiap kejadian, setiap aksi di Surabaya pun begitu. Digerakkan, mohon maaf, ganti presiden. 2019 saya menjadi pendukungnya Pak Prabowo. Ini adalah saksinya. Saya tidak mau dibubarkan, tetap mengatakan ganti presiden, dan ini saksi. Di Jakarta, bagaimana saya melihat orang-orang relawan-relawan terkapar semuanya. Terhadap kiai-kiai, ustadz-ustadz, begitu banyak yang dikriminalisasi. Termasuk teman-teman saya, dekat saya di Surabaya pun dikriminalisasi dengan pasal yang diada-adakan. Ini saudara. Kembali saya katakan, ayo melihat Pak Prabowo dengan kita apple to apple, bagaimana? Kalaulah ini masih yang lama, katakanlah masih yang lama. Kalau Pak Anies jelas kan, reklamasi harus dihentikan atau dibubarkan. Kalau ini yang masih yang lama, atau yang jadi, jagonya yang kemarin mendukung Pak Jokowi, 10 tahun mendukung Pak Jokowi, kita tahu apa yang terjadi. HAM di Jawa Tengah ketika beliau menjabat Gubernur Jawa Tengah. Banyak, bahkan ada rakyat yang sampai meninggal karena hak-haknya hilang. Karena hak-haknya diperkosa. Tapi di eranya Pak Prabowo, alhamdulillah, 100 hari Pak Prabowo, saya melihat Pak Prabowo berpihak ke rakyat. Sehingga apa? Aparat tidak begitu represif, tidak begitu brutal. Kalau yang kemarin brutal sungguh. Saya di Jakarta mendapat pentungan. Saya di Jakarta mendapat mata saya sampai sembab. Karena itu tadi, bom asap, gas air mata. Dan itu benar-benar sangat menyakitkan bagi saya sebagai rakyat. Kali ini mari kita dukung Pak Prabowo. Hati saya tetap, saya katakan bahwa saya
bagian daripada yang tidak mendukung Pak Prabowo. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo tidak ada. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat banyak dan cukup banyak. Pak Prabowo melakukan perubahan. Bukan, mohon maaf, meneruskan kebijakan yang konyol, yang tidak berpihak ke rakyat. Ayo sabar saudaraku, kita lihat ke depan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Yakinlah Pak Prabowo sudah berpihak ke rakyat. Itu saja. Jenengan kritis, kita berbeda pandangan, enggak masalah. Tapi yang penting kita tetap bersaudara. Bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Muhammad Yasin menyampaikan, ingat, Palestina, Palestina, Palestina. Bersama rakyat Palestina. Hati kita bersama rakyat Palestina. Sing-singkan sedikit rezeki jenengan yang tidak akan membuat Anda miskin, bahkan menjadikan nanti insya Allah saksi di akhirat kelak bahwa jenengan peduli pada umatnya Muhammad. Umatnya peduli pada negaranya para nabi. Kiblatnya pertama orang Islam. Insya Allah itu akan dinilai lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.